Terima kasih telah tetap bersama kami di I24 News English. Presiden Donald Trump mengatakan seluruh negara Iran bisa dihancurkan dalam satu malam. Dan malam itu mungkin saja besok. Sambil memuji misi penyelamatan bersejarah yang penuh risiko tinggi untuk menyelamatkan 2 penerbang Amerika Serikat dari wilayah Iran, Presiden juga mengeluarkan peringatan kepada Iran. Waktu hampir habis untuk mencapai kesepakatan. Batas waktunya adalah hari Selasa pukul 8 malam, waktu Timur Amerika. Dan Presiden memang mengindikasikan bahwa ada pemimpin reformis di rezim tersebut yang bisa membuat kesepakatan dalam jangka waktu itu. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut, sekarang kami ditemani oleh Ryan Bull, analis Timur Tengah dan Afrika Utara di RAIN. Ryan, kemungkinan adanya kesepakatan tidak sepenuhnya dikesampingkan oleh Presiden Amerika Serikat. Bahkan dia mengatakan bahwa kepemimpinan baru di Iran tidak seradikal sebelumnya. Dia juga menyebutnya sebagai rezim yang lebih cerdas dibandingkan pendahulunya. Apa arti pernyataan ini tentang dengan siapa Amerika Serikat mencoba bekerja sama? Saya rasa banyak dari pernyataan ini, seperti yang sering terjadi pada Presiden Trump, bersifat aspiratif. Dalam banyak hal, para penerus Ali Khomeini dan Ali Larijani, serta yang lainnya, tampaknya lebih garis keras daripada pendahulu mereka. Jadi dalam banyak hal, ini adalah rezim yang lebih radikal dengan para penerusnya, meskipun sifat tegasnya belum dipastikan selama perang ini. Tapi menurut saya, apa yang coba dilakukan Trump adalah mempersiapkan panggung untuk semacam deeskalasi diplomatik yang entah bagaimana bisa memenuhi kepentingan Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik dan memungkinkan mereka keluar dengan narasi kemenangan. Masalahnya adalah Iran terus mengeluarkan tuntutan balasan yang sangat bertentangan dengan tujuan peran Amerika, dan itu mempersulit jalan menuju deeskalasi diplomatik segera. Saya cukup skeptis kita akan melihat adanya kesepakatan dalam waktu dekat sebagai akibatnya. Jadi apakah kita kemungkinan akan melihat eskalasi di bidang itu? Seperti serangan yang dijanjikan terhadap pembangkit listrik dan jembatan yang sedang digebar-geborkan oleh Presiden Amerika Serikat jika Iran tidak mencapai kesepakatan sebelum hari Selasa pukul 8 malam waktu timur? Maksud saya, apa sebenarnya arti hal itu bagi situasi di lapangan di dalam Iran? Saya memang berpikir kita kemungkinan akan melihat eskalasi dari Amerika Serikat melalui serangan udara terhadap target infrastruktur sipil ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan serangan terhadap ratusan target ini semuanya dalam satu hari saja. Namun, ini bisa menjadi kampanye yang berkepanjangan yang secara bertahap meningkatkan level serangan terhadap infrastruktur Iran dalam upaya untuk mematahkan kehendak politik mereka. Untuk terus menawarkan tuntutan-tuntutan maksimalis ini. Namun, masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa kekuatan udara tentu saja memiliki batas, tetapi infrastruktur militer Iran sebagian besar terlindungi dari hancurnya infrastruktur energi sipilnya. Jadi basis rudal dan kota rudal bawah tanah mereka, peluncur bergerak mereka memiliki generator di dekatnya. Mereka punya cara untuk memiliki cadangan. Mereka dapat dengan cepat memperbaiki dan membuat diri mereka kembali beroperasi. Jadi dari sudut pandang militer, kecil kemungkinan Amerika Serikat dapat melumpuhkan kemampuan militer Iran dengan kampanye seperti itu. Nah, soal menghantam mereka di bagian yang paling menyakitkan bagi mereka, yakni ekonominya, Trump mengatakan jika itu terserah padanya, dia akan mengambil minyak Iran. Tapi dia bilang dia tidak yakin masyarakat Amerika ingin melihat hal itu. Jadi, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mengambil minyak Iran? Apakah ini mengisyaratkan untuk mengambil alih Pulau Karg? Saya rasa itu bisa jadi isyarat soal Pulau Karg. Tentu saja itu juga bisa menjadi ambisinya. Dia benar-benar ingin memperlakukan Iran seperti yang dia lakukan pada Venezuela. Bahkan dia menyebutkan hal itu dalam konferensi pers ini. Dia berharap bisa mendapatkan semacam kesepakatan di mana Iran bisa mengekspor minyaknya lagi entah bagaimana melalui Amerika Serikat. Tapi ini adalah salah memahami tentang siapa yang sekarang berkuasa di Republik Islam itu. Mereka memiliki sangat sedikit keuntungan politik atau bahkan strategis untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump atau Amerika Serikat saat ini. Sebenarnya yang ingin mereka lakukan adalah terus memberikan tekanan ekonomi kepada Amerika Serikat karena mereka tidak percaya bahwa pemerintahan Trump akan puas dengan pengaturan ala Venezuela itu. Mereka berpikir bahwa pada akhirnya, jika mereka setuju dengan hal seperti itu, tujuan akhir Amerika adalah untuk membubarkan Republik Islam sepenuhnya dan menggantinya dengan pemerintahan baru. Jadi hal itu membuat strategi seperti itu sangat sulit untuk diterapkan di Iran. Ketika berbicara tentang konferensi pers yang kita dengar ini, pentingnya keamanan operasional kembali ditekankan. Presiden Amerika Serikat, beliau menekankan pentingnya beberapa bocoran ke media yang dilaporkan bahwa navigator hilang setelah pilot berhasil diselamatkan. Bagaimana hal ini memperumit atau bahkan memengaruhi rencana pertempuran yang sedang berlangsung, lingkungan berita yang bergerak cepat ini, dan potensi kebocoran berita?
Saya rasa kita sekarang berada dalam gaya peperangan baru, di mana akun intelijen, sumber terbuka yang sering saya gunakan untuk mengikuti perkembangan situasi, bisa menyebabkan kebocoran operasional yang mungkin berujung pada kemunduran. Dan menurut saya, ini adalah keajaiban kecil bahwa Amerika Serikat berhasil mengeluarkan para penerbang mereka dari jauh di dalam wilayah Iran, meskipun ada begitu banyak intelijen sumber terbuka yang beredar. Ini juga menunjukkan beberapa kegagalan pihak Iran yang tidak mampu memanfaatkan teknik serupa untuk meraih keberhasilan operasional. Jadi, ini adalah lingkungan yang jauh lebih rumit, di mana begitu banyak mata memperhatikan konflik ini dan ada minat besar untuk terlibat. Dan oleh karena itu, untuk menangkap bocoran-bocoran terbaru, saya rasa kedua belah pihak masih berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan informasi yang bergerak cepat ini. Namun setidaknya untuk saat ini, tampaknya Amerika Serikat memiliki keunggulan di bidang itu. Ya, detail dari operasi penyelamatan ini memang luar biasa. Ryan Bull, terima kasih telah bersama kami di i24 News English malam ini. Terima kasih.